Selamat hari Minggu jemaat sekalian. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati, pikir
Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami pada hari ini memohon curahan kasih-Mu, karena kami ingin membahas tentang firman-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu berkuasa atas kami, sehingga setiap benih firman-Mu ini boleh bersemi di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Amin. Kita siapkan Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 18 ayat ke-15 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah kita semua yang memegang teguh setiap firman-Nya. Suatu hari, Otong, dia memutuskan untuk pergi berlibur dan dia bertenda, berkemah sendirian di satu tempat. Kemudian pagi-pagi dia sudah selesai menghayati kesendiriannya, dia menikmati di alam. Dia bangun, dia bersiap-siap, sikat gigi, bangun, kemudian dia segera pergi kembali ke rumahnya. Nah, sesampainya dia di rumah, kemudian dia di sana ketemu sama beberapa teman. Wah, sampai di sana, tiba-tiba kok teman-temannya itu satu-satu kok malah ketawa-ketawa ya. Setiap kali ketemu sama dia ketawa, ketemu sama dia ketawa. Nah, akhirnya kemudian dia mulai bingung, kenapa ya? Dia coba berpindah tempat, gitu lagi, ketemu dia ketawa gitu ya. Lalu akhirnya dia bergegas ya ke rumah. Sampai di rumah, dia kemudian membuka cermin, dia lihat, oh ternyata ada beberapa bunga yang tersangkut di atas rambutnya. Nah, dari ilustrasi singkat ini sebetulnya kita belajar bahwa sebetulnya entah kita senang atau tidak, atau kita justru mencarinya. Sebetulnya kita mencari orang yang bisa menunjukkan ada nggak sesuatu yang salah pada diri kita? Ada nggak yang salah ya dengan diri kita ya? Ada nggak, mungkin nggak lazim atau nggak umum gitu ya? Nah itu dibutuhkan. Seperti si Otong tadi. Nah apakah kita menyadari ini? Dan kalau kita mengacu pada bacaan kita hari ini dari Matius 18. Di bagian akhir, itu adalah ayat yang diacu bahwa 2-3 orang berkumpul atas namaku, itu adalah ayat berdirinya sebuah gereja. Dasar dari gereja. Bahwa gereja bukan gedung, gereja adalah manusianya. Dan ternyata salah satu hal, salah satu faktor yang sangat dibutuhkan dan menjadi goal atau tujuan dari semuanya, itu apa? Ya.
sebenarnya adalah bagaimana kita ini dipersatukan atau diikat di dalam kekuatan kasih. Salah satu tanda kasih adalah menunjukkan kesalahan. Namun tunggu dulu, dengan cara yang seperti apa? Apakah dengan cara yang simpatik, yang enak, yang hangat, yang mudah diterima, dan memperhatikan kedua belah pihak. Jadi yang ditegur atau yang diingatkan kesalahannya maupun yang menegur atau yang menunjukkan kesalahan. Jika kita mengacu pada Alkitab yang kita biasa baca, Alkitab itu memakai kata menegur. Nah, saya membandingkan ini dengan versi Alkitab yang bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Maka di sana menunjukkan kesalahan. Nah, bagi saya dua-duanya benar. Saya lebih suka dua-duanya saya pakai, sehingga menegur ini sebetulnya teguran yang diharapkan oleh kita itu sebetulnya yang datang dari Tuhan. Bahwa itu melalui orang lain yang menunjukkan kesalahan, ya oke, saya setuju. Ya, bahwa lebih lama dan lebih sulit kalau orang itu harus menebak-nebak, Tuhan apa sih kesalahanku gitu ya. Akan lebih mudah kalau melalui orang yang di dekat kita atau orang yang bertemu dengan kita, lalu mereka yang mengingatkan kita, akan lebih mudah sebetulnya. Nah, maka kedua-duanya saya pakai. Jadi betapa menyenangkan kalau ada orang yang bisa menunjukkan kesalahan kita, dan sementara ada orang-orang yang juga menolongnya, lalu melalui itu Tuhan menegur kita. Nah, ini tentang pemakaian kata menegur atau menunjukkan kesalahan dari dua versi Alkitab yang kita pakai sampai saat ini. Kalau saya mengatakan tadi bahwa goalnya adalah ikatan kasih yang kuat, maka berarti rupanya kalau kita membaca di ayat 13, ternyata ada kegembiraan besar yang dibawa oleh serentetan proses bagaimana kita mengalami perubahan atau pertobatan ini. Jadi orang yang, karena semua orang bisa jatuh dalam kesalahan dan dosa, kemudian dibawa diiring dan sampai pada titik, oh mereka menyadari, oh ternyata aku harus berubah. Nah, kegembiraan besar ini tentu perlu dihantar juga dengan proses yang tepat. Nah, bagaimana proses yang tepat itu menurut Alkitab? Alkitab menunjukkan ada 3 tahapan yang manis. Di proses yang pertama adalah yang tidak diketahui banyak orang, ya ibaratnya lebih bersifat khusus, ya, privat dan rahasia. Ya. 4 mata saja, muka dengan muka. Kemudian baru tahap berikutnya adalah bersama dengan orang-orang yang sudah lebih tahu lah, ya, tentang apapun, tentang diri kita, tentang permasalahannya dan seterusnya. Nah, kemudian barulah tahap yang ketiga, kalau itu pun tidak bekerja, tidak cukup berfungsi, maka dilanjutkan pada jumlah yang lebih banyak, yaitu jemaat Tuhan. Nah, hari ini saya ingin kita tidak menyoroti ini sebagai suasana bahwa oh orang yang berdosa atau bersalah ini kesannya keras kepala gitu ya, sulit diingatkan sehingga harus bertahap. Sehingga kalau keras kepala atau tidak bisa diingatkan baru harus tahap kedua, tahap ketiga, bukan itu. Tetapi nah, kalau dari sisi kita yang membutuhkan teguran, melalui ayat yang seperti ini kita diingatkan bahwa ternyata tidak selalu proses yang 4 mata itu berhasil untuk kita. Mungkin bukan tipe kita yang bisa diingatkan dengan mudah dengan 4 mata. Ya. Demikian juga dari sudut yang menegur. 4 mata juga belum tentu selalu bekerja dan berhasil. Demikian juga pada tahap berikutnya di ayat 16. Ketika
ada 2 orang lebih, ya, dan itulah persekutuan yang mulai juga berbicara dan berusaha menunjukkan apa yang salah, gitu ya. Nah, dari 2 sisi kembali sama, bahwa ya belum tentu juga berhasil. Di tahap yang ketiga juga demikian. Dan saudara sekalian bisa bayangkan berarti ini prosesnya cukup panjang. Ya. Membutuhkan waktu, kesabaran, keterbukaan hati, kesediaan hati. Nah, maka kita mulai dari sisi si penerima atau kita sendiri. Agar prosesnya menjadi lancar, maka maukah kita dengan sengaja justru menggali informasi, mencarinya lebih dahulu pada situasi tertentu, pada masalah tertentu, kepada orang tertentu pula? Apa kira-kira yang menjadi kelemahan dan kesalahan kita? Dan kalau ini menjadi sebuah kebiasaan yang sehat bagi kita menjadi orang yang mampu mengikatkan kasih dengan mudah. Yang kedua, kalau kita mengalami kesulitan di dalam menerima teguran ataupun kita ketika diingatkan orang atau ditunjukkan kesalahan kita merasa gundah gulana dan sebagainya, maka maukah kita belajar untuk justru merubah diri kita? Untuk mencari, adakah sesuatu dalam diri kita yang menjadi penghalang? Apa itu? Mungkin sifat kita, kebiasaan kita, budaya kita, apapun bisa kita cari. Tentu ada faktor-faktor dari kita yang menghalangi, sehingga kita menjadi pribadi yang sulit menerima masukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang peka untuk satu hal yang menjadi kunci. Satu hal yang menjadi kunci adalah, bukankah tujuan semua ini adalah mengikatkan kasih? Jadi kita ingin ditunjukkan kesalahan kita ditegur supaya justru kita membangun kasih. Maka, maukah kita peka dan yakin bahwa setiap orang yang menegur kita, yang mengingatkan kita, sejatinya adalah orang-orang yang mengasihi kita. Memang sulit untuk mencapai kondisi itu terkadang. Lebih cepat kita menduga yang lain. Kita menganggap orang ini mencari kesalahan kita tersakiti dan seterusnya. Namun betapa luar biasanya jika justru kasih yang kita rasakan. Pada bagian yang kedua ini, kita dalam posisi yang ingin mengingatkan atau menunjukkan kesalahan atau kelemahan seseorang. Saudara, pertama-tama kita membutuhkan hikmat yang sungguh-sungguh. Sehingga hikmat itu bisa membawa kita ke dalam kerendahan hati bahwa kita sama-sama lemah. Dan kita bisa menyampaikan dengan penuh kesabaran dan kasih dan semuanya. Kenapa? Karena hikmat. Pada proses berikutnya pun ketika kita bersama-sama pada 2 orang yang juga tahu persoalan itu seperti isi Alkitab itu pada ayat 16, maka setiap orang pun memerlukan hikmat. Ketika ini dibawa ke dalam jemaat dalam jumlah yang lebih banyak, maka apakah semuanya ini juga selalu membawakan sebuah teguran atau menunjukkan kesalahan dari hikmat? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, baik ayat 15, 16 maupun 17 membutuhkan waktu yang tepat, momentum yang pas. Bagaimana kondisi orang itu, apakah orang itu sedang terlihat cukup bisa menerima atau kalau perlu dipersiapkan orang itu. Kita pun juga, apakah kita yang mengingatkan juga dalam posisi yang siap, momentumnya pas, apakah sudah waktunya? Semuanya itu bisa kita tanyakan kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga,
apakah kita sadar bahwa setiap tahapan, mengapa Alkitab menyatakan bahwa 15 belum tentu berhasil, maka masuk ke 16 dan ke ayat 17. Tandanya bahwa semua cara yang diupayakan oleh gereja, manusia, semua lingkungan dan persekutuan adalah sesuatu yang terbatas. Sejauh kita melakukannya dengan tulus, dengan penuh hikmat, dengan waktu yang tepat tadi, maka kita sadar bahwa semuanya terbatas. Namun kita percaya bahwa Tuhan bisa melampaui ini semua. Dan biarlah waktu pun menghantar dan berbicara. Jika pada saatnya tepat nanti, Roh Kudus terus bekerja di dalam hati setiap kita, maka mampu mengubah setiap orang yang ada. Dengan demikian, maka Alkitab dengan 3 lapis cara tadi, seperti yang kita baca, hendak menunjukkan bahwa hendaklah untuk memperbaiki kehidupan ini, kita tidak hanya dengan satu cara. Ya, banyak jalan menuju Roma. Jadi jangan kehabisan cara. Baik kita yang membutuhkan maupun kita yang terpanggil untuk mengingatkan. Dan selalu ingat 3 tips sebagai penerima. Maka pertama-tama kita bersengaja membutuhkan dan mencari teguran. Yang kedua, kita terus belajar tentang diri kita, karakter kita, apa sifat-sifat kita yang menjadi kelemahan kita. Kenapa kita sulit untuk menerima. Dan yang ketiga, kita yakin bahwa setiap proses ini, orang yang dipakai oleh Tuhan tentu berlandaskan kasih dari Kristus. Dan sekarang untuk ketiga hal sebagai yang menegur, maka pertama-tama kita berdoa agar Tuhan memberi kita hikmat, sehingga kerendahan hati ada di dalam diri kita. Dan yang kedua, kita selalu mencari momentum yang tepat, waktu yang pas. Dan yang terakhir, kita percaya bahwa semua ini sebetulnya terbatas. Semua cara boleh kita lakukan, namun tetap terbatas. Namun ingat bahwa Tuhan tentu punya cara untuk menegur setiap kita. Sehingga kegembiraan yang dialami di ayat 13 ketika ada satu yang ditemukan, yang kembali itu menjadi cita-cita bersama yang indah di dalam kehidupan bersama, di dalam gereja persekutuan dan keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan menguatkan dan menyatukan dan mengikat kita selalu di dalam kasih. Amin. Mari jemaat, kita bangkit berdiri untuk mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian duduk kembali. Mari saudaraku sekalian, kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan,
kami, anak-anak-Mu yang lemah ini, kami tahu kami punya Tuhan yang begitu hebat, begitu besar kuasanya dan kemuliaannya. Sehingga kami tidak enggan lagi, tidak ragu lagi untuk terus mengandalkan Tuhan. Untuk itu kami menaikkan doa untuk setiap orang yang kami kasihi, untuk setiap orang yang kami kenal, yang kami tahu mereka membutuhkan kuasa Tuhan yang besar itu. Dan ajar kami untuk terus bersyafaat, terus menaikkan doa bagi mereka tak henti-hentinya, dengan penuh kesabaran, ketelatenan kita. Jika Tuhan ingin memakai kami untuk mengingatkan, maka kami perlu menyiapkan diri kami. Dan jika kami menaikkan doa ke depan, ajar kami untuk lebih dahulu meminta kepadamu Tuhan bahwa setiap insan manusia, orang-orang beriman ini membutuhkan teguran-teguran dari Tuhan. Bisa dari orang yang ada di sekitarnya, bahkan melalui kuasa Roh Kudus, bisa melalui bacaan-bacaan firman Tuhan, melalui tayangan-tayangan rohani, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Tuhan bisa memakainya. Orang bisa menemukannya di dalam lingkungan pekerjaan, di pergaulannya, melalui media sosial saat ini. Dan Tuhan, jadikan juga aparatur negara, orang-orang yang mudah untuk mengerti dan diingatkan. Bahkan mereka rindu untuk selalu mengevaluasi, mengkoreksi, membuat lebih baik setiap kinerja yang ada. Demikian juga gereja Tuhan dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan atas kelembutan kasih-Mu itu. Kami menaikkan doa bersama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya jemaat akan memberikan persembahan, dan saya akan membacakan ayat persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung
yang mengisi hidupku. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, dengan mengingat segala berkat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami hendak menyatakan ungkapan syukur kami kepadamu melalui persembahan kami. Berkati persembahan kami agar bermanfaat bagi pelayanan dan aktivitas jemaat-Mu di tempat ini. Berikan hikmat kepada majelis jemaat yang Engkau percayakan untuk mengelolanya, sehingga benar-benar ditujukan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, cermat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber kasih, setia dan rahmat, Ia yang akan mencurahkan kesetiaannya, Ia memberikan berkat-berkatnya dan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.